Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kali ini Mutiara Pagi edisi Rabu 13 November 2024 bersama saya Rina Agustini. Yang tentunya sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Nasuka Fakih SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Untuk Anda pendengar, bisa Anda simak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live YouTube di YouTube channel RRI Cirebon. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan untuk tema kita pagi hari ini adalah rekonstruksi ulang dari hibah ke pembagian waris ya Pak Ustadz ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon pendengar di 0231 8493259 atau di 486374, WhatsApp di 0813 2495 1935. Dan sebagai pembuka, Pak Ustadz akan memberikan uraiannya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya sendiri dan termasuk para kru RRI serta para pendengar RRI di mana berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang. Lebih utama nikmat dari Allah adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI di mana berada, pada edisi hari Rabu tanggal 13 November 2024 saya mengangkat tema tentang rekonstruksi ulang dari pemberian hibah dari orang tua ke pembagian waris. Para pendengar setia RRI di mana berada, tema ini saya angkat karena sebagian besar orang tua memberikan hibah kepada anaknya saat orang tuanya masih hidup.
dengan berbagai macam alasan. Salah satu di antara alasannya kalau bagi waris, katanya orang tua bilang ini tidak adil. Karena kenyataannya dalam waris Islam kan anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Muncul kekhawatiran dari orang tua. Khawatir nanti kalau dibagi saat saya meninggal, kata orang tuanya, nanti ribut, itu loh. Dan masalah yang lain ketika orang tua itu memberi hibah saat waktu masih hidup, itu semuanya. Tidak ada sepetak bidang pun, bahkan rumah yang ditempati istilah 5 pusaka sudah diberikan kepada salah satu anaknya. Nah, ini persoalan sudah umum, hampir 80%. Padahal kita sadar bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai orang tua mencarinya susah payah, peras keringat, tapi ingat, namanya jodoh pati rezeki, salah satunya rezeki itu kan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sadari kalau Allah sudah menakdirkan si A itu kaya, kemudian si A itu malas-malesan tidak bekerja, apakah kalau Allah sudah menakdirkan dia itu kaya akan kaya? Itu bisa kaya. Sebaliknya ketika ada orang, ibarat Jawa mengatakan bengi jadi awan, awan jadi bengi, sikil jadi endas, endas jadi sikil, ibaratnya mencari rezeki yang begitu luar biasanya. Kalau Allah menakdirkan si B itu tidak kaya, apakah bisa kaya? Nah, inilah suatu kesadaran bahwa harta itu adalah hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyadari bahwa harta itu adalah titipan, maka ayo bersama-sama mengikuti apa perintah, apa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika belum saatnya membagi, mohon maaf, jangan dibagi-bagi. Kalaupun sekiranya ada peribahasa mengatakan kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, itu belum titik, masih koma. Karena ada lanjutannya, kasih sayang anak ke orang tua hanya sepenggalahan. Artinya betapapun sayangnya orang tua, maka harta-harta tidak boleh seluruhnya diberikan kepada anak. Karena kewajiban orang tua memberi nafkah dari mulai kepada anak, dari mulai lahir sampai anak itu menikah. Biarkan anak itu mencari ma'isyah, mencari kehidupan sendiri bersama istri atau suaminya. Insya Allah akan menjamin kebutuhan-kebutuhan suami istri yang terikat dalam pernikahan itu. Maka ketika orang tua itu sangat cinta sayang-sayangnya kepada anak sehingga memberikan hibah semuanya, maka ketika dia meninggal dunia itu akan tersandra di alam barzah ataupun di alam kubur tersebut. Para pendengar setia RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang saya juga tidak merasakan keadaan ketika waktu meninggal dunia, tapi salah satu di antara hadis Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan keadaan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Lalu siapa yang dipanggil? Ya ahli, hai istriku, atau ya ahli, hai suamiku. Wa aqribi, hai saudara-saudaraku. Wa waladi, hai anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana,
hai orang-orang yang menempati rumahku. Walabisu siyabana, hai orang yang memakai pakaianku. Apa harapan tujuan orang yang meninggal dunia, arwah orang mukmin itu? Setiap malamnya memanggil-manggil sanak saudaranya, terus masuk anak keturunannya dan istri atau suaminya. Waqtasimu amwalana, segerakan bagikanlah harta-harta peninggalanku. Ini merupakan betapa tersandranya ketika orang tua memberi hibah semuanya sebelum meninggal dunia. Itu. Kemudian dalam hadis tadi melanjutkan, hal minkum yuzakkiruna wa yatafakkaruna, apakah kamu semuanya itu masih mengingatku, masih memikirkanku, fi ghurbatina, kata arwah-arwah orang kami ini ada di tempat pengasingan. Fi ghurbatina, di tempat pengasingan. Artinya orang yang meninggal dunia itu tidak tahu arah akan kemana. Orang yang meninggal itu menunggu kita. Kemudian fi ghurbatina wa akhirati syadidin, tempat pintu gerbangnya itu sangat kuat. Maka farhamuna, belas kasihannya kami. Artinya arwah orang mukmin ini minta segera hartanya dibagi. Kalau sekiranya sebelum waktunya dibagi kemudian membagi, kan ini kan tersandra berarti. Nah, maka lalu bagaimana kita sebagai anak sudah dikasih sama orang tua? Kalau bentuk birrul walidainnya itu kalau bisa jangan dilanjutkan. Pemberian orang tua saat waktu hidupnya. Kalau bisa rekonstruksi ulang pemberian hibah semuanya dari orang tua ke anak itu. Ini adalah bentuk birrul walidain. Artinya ketika orang tua memberikan perintah sekalipun, kalau bermaksiat jangan sekali-kali menjalankannya. Nah, memberi hibah ini salah satunya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa bermaksiat? Kalau melihat dari surat An-Nisa ayat 14, bagi punishment orang yang tidak menjalankannya, kan maksiat bahasanya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan. Itu kemaksiatan itulah. Bahkan dalam hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq, itu kemaksiatan juga. Jangan menjalankan, jangan taat kepada makhluk sekalipun makhluk itu orang tua. Dan orang tuanya kenapa tidak boleh menjalankan taat, tidak taat? Karena fi maksiatin khaliq, karena makhluk saat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bermaksiatnya? Karena tidak menjalankan syariat Allah. Apa itu? Salah satunya syariat Allah itu banyak yang dilupakan, banyak disepelekan, adalah masalah waris. Jadi orang tua lebih mengedepankan hibah gitu loh. Dengan alasan kekhawatiran dan seterusnya itu, mohon maaf, itu tidak benar. Ingat, saya sampaikan tadi, harta itu bukan milik kita loh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai amanah. Allah memberikan amanah kepada kita. Ayo kita bersama-sama menyadari hal demikian ini. Orang tua tersandra kalau saat waktu hidupnya memberikan semuanya kepada anak-anak belum saatnya. Maka anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat harkat derajat orang tua saat waktu orang tua di alam barzah itu adalah jangan melanjutkan apa kata Allah, apa kata orang tua saat waktu masih hidupnya. Maka di sini pentingnya rekonstruksi ulang dari pemberian hibah orang tua kepada anaknya melalui pembagian waris. Insya Allah orang tua akan selamat dari ucapan, dari tingkah laku orang tua masih hidup waktu dulu itu. Melalui syariat Allah, yakni memberikan pembagian waris ketika orang tua meninggal dunia setelahnya itu. Para pendengar setia RRI
Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu saya telah membagi rekonstruksi ulang hibah orang tua kepada anaknya. Anak-anaknya taat semua, alhamdulillah. Waktu orang tua 6 atau 5 bulan sebelum meninggalnya sudah membagi-bagi dengan pemberian itu. Dari mana, dari siapa, itu rahasia, karena ini ada privasi, tidak boleh. Dan itu nyata itu, alhamdulillah. Karena salah satu di antara anaknya, salah satu mahasantri di Mahat Ali, saya sebagai dosennya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan melalui rekonstruksi ulang dari hibah orang tua kepada anak setelah orang tua meninggal ini, membagi waris itu bentuk birrul walidain, menyelamatkan orang tua tersandra saat waktu di alam barzah itu. Tentunya senang orang tua tersebut. Buktinya apa ketika orang tua tersandra? Karena anak-anaknya, orang tua meninggalnya, sebelum meninggalnya diberi hibah itu sering mimpi gitu loh. Berarti kalau sering mimpi berarti kan orang tua menyesal. Di alam barzah, di alam kubur tidak ada rekayasa. Di alam barzah, di alam kubur tidak ada skenario, tidak ada kebohongan. Itu apa adanya. Sehingga ketika orang tua saat waktu hidupnya, mohon maaf, tidak baik ataupun berbuat tidak maksiat, pengen kembali lagi, pengen hidup lagi di dunia supaya lokal ibadah, lokal rajin sholat dan seterusnya. Dan ketika dia memberikan hibah, aduh menyesal luar biasa, pengen ngulangi lagi, jangan dibagi. Kadang-kadang gitu. Siapa yang tahu? Dan saya pun tidak pengalaman, tapi melihat dari ayat Al-Quran, melihat dari hadis Nabi, demikian itu loh. Bahkan kata Al-Quran surat Ar-Rahman, bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni di sini adalah alam dunia dan alam akhirat, itu ada alam barzah. Barzahun, bainahuma barzahun. Barzah ini penghalang antara alam dunia dan alam kubur. Alam dunia dan alam akhirat, penutup ataupun pembatas barzah itu. Maka pembatas antara alam kubur dalam pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat itu ada apa? Di maknanya itu. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya adalah barzah ini pembatasnya bagaikan dindingnya dinding kaca. Artinya ketika dia meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur itu melihat keadaan-keadaan di dunia ini, melihat anak-anaknya. Tetapi apakah dia bisa kembali lagi ke dunia? Apakah ketika dia bisa melampaui dinding tersebut? Gitu loh. Maka inilah harus menyadari kita masih hidup di dunia ini. Jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah, salah satunya menghilangkan hukum waris itu. Lebih mendapatkan hibah daripada waris, bahkan lebih mengedepankan wasiat daripada waris. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, waris itulah sangat penting. Kalaupun emang wasiat pun Al-Qur'annya dinasah, dimansuh, kaitannya dengan masalah pemberlakuannya. Surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadaral mautul khairul wasiyatul walidain wal aqrabin. Diwajibkan kamu ketika ada tanda-tanda kematian atau sakit, maka lebih baik berwasiat kepada keluarga. Ternyata wasiat ini kan ada dislike, like and dislike maksudnya. Ada yang disukai dan ada yang tidak sukai. Ada senangi dan tidak ada yang senangi. Maka summa nasahat min ayatin waris. Ayat tadi itu dinasah dengan ayat-ayat tentang waris pada surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14 itu. Nah, inilah kita menyadari yang paling utama, harta ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau titipan, kita tidak boleh bikin aturan sendiri. Jangan mendepankan masalah hibah.
Kalau sekalipun sudah terlanjur orang tua menghibah kepada kita, kita sebagai anak harus rekonstruksi sebagai bentuk birrul walidain kepada orang tua kita. Mudah-mudahan dengan rekonstruksi ini hartanya memiliki barokah. Orang tua dalam barzah akan tenang dan senang. Orang tuanya diselamatkan dari anak-anaknya ketika tidak menjalankan namanya hibah dari orang tua tersebut. Karena tadi mengatakan, hadis ulangi lagi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Enggak usah taat kepada makhluk sekalipun orang tua selagi orang tuanya bermaksiat kepada sang pencipta, yakni Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita bersama untuk diskusi, akan dipandu oleh Mbak Rina Agustiani. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 4893259 atau di 4863744 dan juga WhatsApp di 081324951935. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Kasmo ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lias Pak Kasmo, Neng Rina dari Subang. Baik, mangga Pak Kasmo. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kasmo? Iya, sehat. Baru Alhamdulillah. minggu kemarin keserang. Biasa mendengar Pak Ustaz. Waktu-waktu itu sama gitu. Aduh, kasih kita sama-sama. Ya, silih mendoakan ya Pak Ustaz. Iya. Ya. Terima kasih atas pencerahannya RRI Cirebon hari ini sampai minggu-minggu yang sudah kelewat. Ya, mau tanya gini Pak Ustaz, seperti orang bagi warisnya nggak sukses, ada yang biasa mau nyapa banyak-banyak warisan, akhirnya warisan nggak barokah. Bagaimana ini hukumannya di dunia? Memang menang, dia warisan banyak tapi akhirnya tidak barokah. Bagaimana hukumannya? Ya, ada lagi yang mencontohkan seperti orang yang memindah-mindah batas tanah gitu. Katanya ada kan karena sudah ditangkan gitu Pak Ustaz. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasmo yang ada di Subang sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon, kami masih buka di 0231 8493259 ataupun di 486374. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Samiun. Pak Samiun, mangga Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kalau ada sepasang suami istri, kemudian misal istri meninggal lebih dulu, lalu istri itu nggak punya anak. Sementara sebagai suami dengan istri yang dulu sudah punya anak. Nah, maka tentunya harta itu kan tidak terkait dengan masalah anak saya maksudnya. Karena ibunya berarti ibu tiri. Nah, sekarang dalam pembagian warisnya kan Pak Ustaz dulu sudah pernah menerangkan harta dibagi dua dulu. Kemudian suami dapat 1/4 karena istri nggak punya anak. Nah, lalu sebagian ahli warisnya kan saudara-saudaranya. Itu berapa bagian saudara-saudara istri itu Pak Ustaz? Jelas nggak Pak Ustaz? Jelas. Ya, itu mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samiun yang ada di Cirebon. Dan satu penelpon lagi untuk Anda yang bergabung melalui telepon di 486374 ataupun di 8493259. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Rina Agustini. Iya, Ibu Indra yang ada di pelayangan, apa kabar? Sehat. Sehat, walafiat. alhamdulillah. Tapi Mangga. tersalib 2 pendengar. Sengaja nunggu dulu. Oh gitu. Luar Mendengarkan biasa. sih dari awal. Iya. Iya, baik, terima kasih, Ibu. Bagi Ustadz Nasuha Fakih Iya. sehat juga kan Alhamdulillah fit Kema- 100% sekarang. kemarin? Apa yang terasa Pak Ustadz? Ya batuk, sesak Iya. napasnya, Oh ya. akibat dari jatuh juga. Oh, jatuh Tapi di nggak mana? apa-apa sih. Oh iya iya iya. Jadi ketika batuk sakit dadanya itu. Iya iya. Sudah iya. diterapi sampai ke dekatnya rumahnya Bunda Indra. Oh. Ya lanjut. Iya, alhamdulillah kalau sudah mulai pulih. Saya ingin bertanya, apa sih arti rekonstruksi itu? Mengapa mesti ada rekonstruksi warisan? Hibah Bagaimana? bukan warisan. Apa? Rekonstruksi hibah bagi waris. Oh, iya, makanya ingin tanya rekonstruksi itu apa? Adakah warisan yang tidak usah direkonstruksi lagi dalam keadaan yang bagaimana? Ya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih pula Mbak Rina. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Mangga Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Kasmo, alhamdulillah sehat walafiat, dan Bapak Samiun serta Bunda Indra. Kaitannya dengan masalah bagian waris tapi tidak secara syar'i dapat banyak. Tapi akibat tidak secara syar'i, maka berapapun banyaknya tidak barokah. Kalau tidak barokah, maka cepat habis gitu loh. Maka berapa minggu yang lalu saya dapat viral di medsos ya tentang mandra itu. Saya boleh izin di setel ya. Nah, mana tadi itu. Jadi mandra berapapun banyak itu tidak berkah dan seterusnya katanya. Tadi sudah ada tadi saya. Berarti Ini. ada sedikit konflik dengan saudara ya? Lihat benar enggak? Unjukin gue dah. Gue mau tanya gurunya, lu buat dagang bangkrut. Ya, lu beliin banda bures. Ujung-ujungnya paling habis sama dong-dong. Iya kan? Paling ujung-ujungnya otak lu otak ngeres. Pengen kawin lagi. Segala macam, pokoknya banyak yang nyusahin aja. Ini mandra. Lu buat berangkat haji juga ada bakas menggak. Iya kan? Lo. Baik. Nah, jadi di situ kan tidak berkah satu karena sebabnya apa? Caranya yang salah itu. Caranya yang salah itu termasuk rekonstruksi ulang juga karena caranya salah. Jadi menjawab dari Bunda Indra juga. Kenapa rekonstruksi? Kan mengulang. Konstruksi dari yang salah itu dirubah dengan cara yang benar gitu loh. Kalau tadi hanya ansih masalah hibah, kalau hibah kan sebelum orang meninggal dunia kan memberi, jangan dijalankan kalau bisa sebagai bentuk birrul walid, atau orang tua meninggal dunia kemudian bagi waris tapi caranya yang salah gitu loh. Sing kuat oli akeh ngono loh. Sing puja-puja de bae, kadang oli sendi kadang-kadang enggak dapet itu loh. Nah, semua itu direkonstruksi diulang semua supaya menjadi berkah. Jadi statement dari mandra itu ada karena salah dalam cara membaginya. Insya Allah kalau benar cara membaginya itu akan berkah. Al barokatu hiya ziyadatul khair. Artinya bagi waris itu jangan bagi-bagi waris banyak, tapi caranya gitu loh. Caranya yang paling utama. Maka harus diulang yang tadi salah menjadi benar. Kita kembali yang tadinya tidak sesuai Al-Quran sesuai dengan Al-Quran, insya Allah akan barokah di situ. Jadi Bunda Indra, yang namanya rekonstruksi itu mengulangi cara pembagiannya.
Kalau hibah, ya jangan sampai dijalankan cara hibahnya itu. Kalau kita menyelamatkan orang tua yang sedang tersandra di alam barzah itu. Kalau cara bagi waris tidak sesuai, bedanya hibah waris kan, kalau hibah itu sebelum meninggal, kalau waris kan setelah meninggal. Dan pembagian itu setelah meninggal pun tergantung. Kalaupun pembagian setelah meninggal ini waris benar, tapi caranya gitu loh, dibagi rata, itu tidak benar, itu loh. Lanang oli siji, wadon oli siji, tidak benar itu dibagi rata. Tapi rekonstruksi ulang disesuai dengan Al-Quran, lanang oli loro, wadon oli siji. Ya, saya lebih utama kepada bahasa Jawa, bahasa Sunda nggak bisa saya. Nah, di situ. Jadi laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu yang benar, rekonstruksi itu. Mudah-mudahan dengan rekonstruksi ulang itu, orang tua yang tersandra akibat dari mulai hibah, maka itulah akan menyelamatkan orang tua yang tersandra itu. Adapun kaitannya dengan orang yang mempindah-pindahkan batas tanah itu loh. Ini khawatir ketika sering memindah-mindah batas tanah, banyak hikayatnya atau ceritanya itu ketika meninggal dunia, kemudian dikubur, sudah ada ukurannya. Itu ketika meninggal kan diukur kan mayitnya berapa meter meter, sisanya senti berapa. Kemudian ketika menggali kuburan itu sudah pas. Setelah mau dimasukkan mayit itu ternyata kurang. Digali lagi sesuai dengan kekurangan, dimasukkan kurang pas lagi, digali lagi kurang pas. Inilah akibat dari orang yang memindah-mindah batas yang sebetulnya milik orang dihaki miliknya itu loh. Khawatir itu loh. Jadi jangan sampai, karena semua ada hadisnya semua itu loh. Mohon maaf masalahnya saya lupa, dan ini kan pertanyaan yang mendadak itu loh. Jadi jangan sampai kita memindahkan batas milik kita tapi dinambahi padahal milik orang di situ ya Pak Kasmo. Maka kalau kita ada orang demikian, memberi nasihat itulah. Minimal kita jangan melakukan yang demikian itu. Khawatir ketika meninggal dunia tempat kuburnya itu sempit, akhirnya apa, karena sudah capek ditekuk akhirnya gitu loh, supaya bisa masuk itu kan menjadi siksa di dunia. Sebelum dikubur sudah disiksa gitu, ditekuk sih masalahnya ya, supaya cepat selesai kan gitu loh. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Kasmo. Kemudian kaitannya dengan masalah Pak Samiun, kaitannya dengan mana orang suami istri menikah waktu awal, kemudian sudah punya anak dengan istri yang pertama, taruhlah meninggal dunia lah, ataupun cerai lah bisa saja contohnya ya. Kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua, tidak punya anak. Nah, ketika siapa yang meninggal itu loh, kalau yang meninggalnya suami seandainya, maka yang mendapat hak itu adalah istri dan anak-anaknya dari istri yang pertama. Kalau yang meninggal suami, berapa haknya? Karena ini punya anak, maka istri walaupun bukan anaknya dapat 1/8. Anak, kalau anaknya 2 laki perempuan, dapat asoba bil khair. Nah, saudara-saudara istri tidak dapat kalau yang meninggal dunia suami. Sebaliknya, kalau yang meninggal istri kedua ini, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara-saudaranya istri. Dan hartanya pun ada harta setelah menikah dengan istri yang sekarang gitulah. Karena si suaminya masih hidup. Harta-harta dari istri yang pertama, hasil warisan itu jangan dibagi. Sebabnya itu adalah harta bawaannya suami dari istri yang pertama. Nah, kalau yang meninggal dunia istri yang sekarang ini kan ada 2 nih. Tadi kalau yang meninggal suami tadi, tetap yang dapat hak adalah anaknya dan istri yang sekarang. Dan saudara-saudara istri yang sekarang tidak dapat karena tidak ada hubungan secara waris. Yang hubungan sebab pernikahan hanya suami istri. Yang pertama, ulang lagi. Yang kedua, kalau seandainya yang meninggal istri ternyata ada harta bersama seandainya,
maka harta bersama milik suami istri yang kedua ini dibagi. Sebagai dua dulu, suami 1 miliar dengan istri yang kedua nih, tidak dikaitkan dengan harta milik suami dari istri yang pertama ini. Kalau meninggal suami, yang meninggal istri itu. Nah, dibagi dua, separuh milik suami, separuh istri. Yang dibagi hanya milik istri saja. Siapa ahli warisnya? Suami dan saudara-saudaranya istri. Anak dari istri yang pertama dapat enggak? Tidak dapat. Karena anak tiri ataupun anak sambung ataupun ibu sambung istilahnya tidak saling mewarisi. Itulah. Pertanyaan kan bagaimana anak tirinya tadi ya? Anak tiri tidak dapat. Kalaupun dapat tidak melalui warisan, tapi bisa melalui hibah. Seandainya gitu. Nah itu. Jadi yang dapat itu adalah suaminya dan saudara-saudaranya istri. Karena menikah dengan sekarang itu tidak punya anak. Kalau sekiranya istri punya anak juga sumpama dari suami yang pertama, kan ada kan semuanya menikah kedua semua gitu loh. Janda sama duren kan gitu loh. Jamu sama duren, jamu janda muda, duren duda keren kan gitu loh. Semua punya anak semua dari istri yang pertama atau dari suami yang pertama. Dilihat siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal dari istri, maka hak warisnya adalah dari anak suami yang pertama. Kalau anaknya dari suami yang sekarang tidak dapat. Sebabnya apa? Karena anak suami ini dari istri yang pertama di situ. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, Pak Samiun. Jadi prinsipnya sih ketika pembagian waris ada dua, saling mewarisi. Yang pertama karena sebab pernikahan itu hanya sebatas suami istri saja. Kalau yang meninggal dengan suami maka istri dapat atau sebaliknya. Yang kedua saling mewarisi adalah karena sabab nasabiyah, sabab keturunan. Kalau anak ini bukan keturunannya, sebagai anak tiri tidak saling mewarisi. Tetapi kalau ada keturunannya karena yang melahirkan dia, maka itulah yang sebagai ahli warisnya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau Bunda Sri sudah benar ya? Bunda Indra. Mohon maaf, Bunda Indra, sorry. ya. Bunda Indra tadi sudah pahami rekonstruksi artinya mengulang cara pembagiannya. Baik. Entah itu setelah hibah atau pembagian waris tapi tidak secara syar'i. Kembalikan pada syar'i. Kayak Mandra tadi membagi setelah meninggal tapi tidak secara syar'i gitu loh. Maka akibatnya tidak barokah gitu loh. Jangan kita melihat statementnya ya. Kalau statementnya itu tidak secara umum tadi itu secara umum itu. Jadi intinya menyampaikan bahwa warisan tidak berkait karena melihat dari prosesnya tidak secara syar'i. Nah itu salah satunya itu dibagi rata. Itu contohnya salah satunya. Baik. Demikian. Baik, dan kami akan terima kembali telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Samiun tadinya keterangannya masih tertinggal itu. Saudara-saudara dari istri tuh dapat berapa? Oh gitu sih. Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Saudaranya berapa saudaranya? Waduh tadi. Oke, siap. Ini perkiraan aja. Jadi ketika istri meninggal dunia punya saudara dapat berapa? Bagiannya. Tergantung. Kalau saudara istri itu perempuan tunggal, maka dapat setengah dari aset yang ada dari separuh milik istri tadi. Contoh 1 miliar seumpama nih, maka dibagi dua dulu kan kalau bersama kan 500. Suami dapat warisan juga dari istri karena tidak punya anak, si istri tadi dapat setengah. Saudara perempuan tunggal dapat setengah pula gitu loh. Di situ. Kalau seandainya saudara istri double, laki perempuan, ada saudara laki sekandung, ada saudara perempuan sekandung. Dapatnya asobah bil khair. Sisa setelah diambil setengah miliknya suami, sisanya berarti berapa? Setengah lagi, kan gitu. Atau kalau saudaranya perempuan semua, ini beda. Kalau saudaranya perempuan semua dalam surat An-Nisa ayat 176 juga sama ya, tentang kalalah tadi, dapat 2/3. 2/3 suami dapat berapa? Dapat setengah. Setengah sama 2/3 kan beda, lebih tinggi nanti. Maka dalam istilah ilmu waris itu ada istilah aul.
dinaikkan kelipatannya itu. Kalau sekiranya saudara perempuannya si istri perempuan semua, ada 3 sumama itu, maka 2/3. Kalau saudaranya perempuan tunggal, setengah. Kalau saudaranya perempuan atau istri tadi laki perempuan, asobah bil ghair di situ. Insya Allah mudah pembagian waris ini. Yang susah apa? Menyadarinya itu. Baik. Nah, demikian. Ya, baik. Kita akan bacakan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang ada di Majalengka. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya, orang tua memberi mandat pada saya untuk menghibahkan hartanya dan sudah saya jalankan, bahkan harta tersebut ada yang sudah dijual oleh penerima hibah selang beberapa tahun orang tua meninggal dunia. Bagaimana bentuk rekonstruksi yang harus dilakukan? Mohon pencerahannya. Oke, terima Itu kasih. dari sudah ya. Dan yang selanjutnya ada Pak Dedi yang ada di Perumnas Burung. Assalamualaikum. Ada 2 pertanyaan tentang bagi waris nih Pak Ustadz ya. Yang pertama, seseorang yang baru pensiunan dari PNS ditinggal meninggal oleh istrinya dan punya anak perempuan 3 orang. Setahun kemudian menikah lagi. Apakah istri barunya mendapat hak waris jika suatu saat suaminya meninggal? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masih bisa direkonstruksi nggak pembagian waris berupa tanah yang sudah terlanjur dibagikan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Sementara sebagian besar tanah yang sudah dibagi-bagi tersebut sudah dijual lagi, katanya seperti itu. Mangga. Terima kasih. Yang pertama dari WA Majalengka tentang mandat. Mandat dari salah seorang atau siapa tadi? Orang tua. Orang tua. Ternyata mandat itu dijual atau gimana tadi tuh? Ya, menghibahkan hartanya Menghibahkan, sudah iya, ya, mandat, sudah dijual oleh penerima hibah sebagiannya bagaimana? selang beberapa tahun ya. Meninggal dunia. betul. Oke, jadi rekonstruksi sangat penting di sini. Jangan sampai orang tua tersandra tadi. Yang kedua, kita apa adanya lah, kembali pada Al-Quran kan gitu loh. Ya kalau seandainya habis, kan sudah nasi jadi bubur, bagaimana kan gitu loh. Tetap dibagi secara syar'i. Kalaupun ada di antaranya haknya tidak sesuai dengan sebenarnya, itu dikembalikan. Kalaupun nggak ada uangnya ya sumpama, maka yang hak itu sudah meninggal sumpama, maka tetap kita harus menyesali atas perbuatan tadi, karena insya Allah pintu taubat pasti akan terbuka lebar-lebar. Yang penting menyadari atas kesalahan-kesalahan tersebut, yakni sudah dijual, setelah dijual kemudian meninggal itu tadi kan, ternyata apa yang direkonstruksi kan bahasa gitu. Nah gitu, yang penting menyadari, pertama orang tua salah dalam memberi hibah itu. Yang kedua, aset yang sudah dihibahkan ternyata sudah dijual kan gitu loh. Yang utama adalah menyadari itu. Kata kuncinya adalah, keywordnya adalah menyadari. Menyadari bahwa harta bukan milik kita, milik Allah SWT. Kalau milik Allah kita harus apa kata Allah dalam Al-Quran, tidak boleh membuat aturan sendiri. Hibah termasuk bikin aturan sendiri loh. Kalaupun hibah kepada anak tidak semuanya kan gitu. Nah di situ ya dibatasi bagiannya. Yang kedua dari Pak Dedi di Perumnas. Kalau sekiranya meninggal dengan istri yang pertama, kemudian dibagi, anaknya ada 3 tadi ya. Kemudian ini pensiunan nih istrinya katanya tadi. Tetap dibagi sesuai dengan apa dari hasil yang dapat dengan istri suami itu. Dibagi dulu, dibagi 2, kemudian yang dibagi hanya milik istri saja. Kemudian anak juga dapat 2/3 karena perempuan semua, dan saudara-saudaranya istri yang meninggal dunia dapat hak sebagai asobah ma'al ghair. Sebabnya apa? Anaknya perempuan semua. Haknya ini melekat kewajibannya saat anak perempuan tadi menikah. Apa kewajiban saudara melekat ketika ada anak perempuan dia dapat? Karena anak perempuan yang menikah nanti, siapa walinya? Itu. Kalau bapaknya masih ada, ya bapaknya. Kalau meninggal dunia, maka saudaranya istri tadi kalau seandainya meninggal dunia. Nah itu. Kalau yang kemudian ini kasusnya istrinya ya, lanjutan ini. Ya, baik. Lanjutannya supaya jelas semua ini. Yang kedua, ternyata nikah lagi dengan istri yang kedua. Iya kan?
Kalau seandainya yang meninggal dunia istrinya, maka anak-anaknya dapat nggak, kan itu pertanyaannya. Maka anak-anak dari istri yang pertama tadi ada 3 itu tidak dapat hak, karena namanya anak tiri, kan itulah. Tidak ada sambungannya itu hanya suami istri. Dibalik, kalau seandainya yang meninggal istri yang kedua sekarang, siapa ahli warisnya? Mohon maaf, kalau meninggal suami ya, suami yang sekarang itu loh. Siapa ahli warisnya? Adalah istri yang sekarang, yang istri kedua, dan anak-anak 3 tadi. Gitu loh. Jadi tergantung gitu loh, siapa yang meninggalkan gitu loh. Kalau meninggal dengan istri yang sekarang itu yang meninggal istrinya, maka hak warisnya adalah suami dan saudara-saudari, sama seperti yang tadi. Nah, kalau yang meninggalnya suami, adalah ahli warisnya adalah 3 anak perempuan tadi dan istri yang kedua ini, gitu. Mudah sebetulnya. Yang susah ulang lagi apa, Mbak Rina? Menyadari. Maka karena susah menyadari, ada Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17. Oke, yang kedua masih bisa direkonstruksi nggak pembagian waris tanah yang sudah terlanjur dibagi? Kalau menyadari, itu loh intinya kan, ya harus direkonstruksi gitu loh. Walaupun tadi tadi saya tanya jawab tadi, sudah habis gitu loh, ya kan sudah dijual segala macam. Menyadari atas kesalahannya dengan membacakan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, insya Allah akan diampuni. Pintu tobat sampai tenggorokan napasnya masih bisa diampuni, kecuali sudah napasnya hilang. Nah itu, masih diampuni oleh Allah. Kalau menyadari loh, kadang-kadang orang tidak menyadari, sudah banyak dosanya, sudah banyak kesalahannya, ngaku bener baik, itu yang salah kan gitu. Kita kembali kepada Al-Quran, gampang kok. Yang susah apa? Menyadari. Inilah tumbuh kembangkan kesadaran-kesadaran ini, terutama harta gitu loh. Harta ini adalah ibadah yang paling susah gitu loh. Sholat gampang ya, puasa gampang ya, walaupun banyak orang tidak sholat tidak, tapi warisan gitu loh, sebagian sudah banyak yang meninggalkan. Bahkan kata Nabi, di akhir zaman warisan harta ilmu waris akan diangkat oleh Allah SWT ini. Mudah-mudahan melalui RR ini tetap eksis waris di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam ini, melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Demikian. Baik, Pak Ustadz, ini sebagai penutup ya untuk tema kita pagi hari ini, rekonstruksi ulang dari hibah ke pembagian waris. Mangga. Terima kasih Mbak Rina dan pendengar. Mari kita bersama-sama, setiap ada kesalahan-kesalahan baik orang tua ataupun kita sebagai ahli waris dengan cara pembagian yang salah, lebih utama kalau pengen selamat di dunia, selamat di akhirat, maka harus rekonstruksi ulang itu. Walaupun sudah nasi jadi bubur, tinggal penyesalan ataupun tobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan wasilah rekonstruksi ini bisa Allah akan mengampuni dosa kita atas kesalahan-kesalahan tidak sengaja ataupun sengaja itu. Demikian, mudah-mudahan yang namanya harta itu akan ditanya dari mana yang kau dapat dan akan kemana kau belanjakan. Itu pertanyaan 2 loh, waris apa harta mah itulah. Waris adalah salah satu masalah harta. Dari mana yang kau dapat akan kembalian kemana, itu pertanggungjawaban waris. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat diamalkan dengan lebih mudah lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 13 November 2024 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAGMSI. Yang tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan juga setia bersama kami. Mohon maaf untuk pesan yang tidak sempat terbaca, dan kita akan insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Rina pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.